Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Cinta Edukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal FRP3K Kemenag seri pedagogik part 3. Ini ada bagian ketiga nih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya supaya teman-teman gak akan ketinggalan kalau saya bikin video terbaru. Oke teman-teman, yuk kita langsung aja ke soalnya. Di sini pada video sebelumnya saya udah terangkan tentang model pembelajaran, teori belajar juga. Nah, teori belajar dan model pembelajaran ini banyak sekali keluar di soal P3K. Makanya teman-teman harus kuasai ya. Seperti halnya nomor 1 ini, kita bahas tentang teori. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa dan respon ya yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah, nah teman-teman, untuk kata kunci teori belajar ini adalah adanya hubungan antara stimulus dan respons ya. Jadi kata kuncinya stimulus dan respons atau disebut juga law of exercise. Nah, berarti teori belajar ini adalah kalau ini berarti apa coba? Kalau humanistik itu lebih ke memanusiakan manusia. Jadi lebih fokus ke objek ya, ke subjeknya gitu ya, ke subjek pembelajaran itu sendiri. Kalau sibernetik itu lebih ke era digital gitu ya, atau e-learning. Nah, kalau konstruktivisme itu lebih ke pengembangan hipotesis, generalisasi terhadap suatu permasalahan. Jadi di sini jelas dong kalau ada kata kunci stimulus dan respon itu berarti teori belajar behaviorisme. Opsi A ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Oke, next teman-teman, kita ke soal berikutnya. Di sini soal berikutnya adalah, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, ada trial and error. Di sini mencari dan menemukan keteraturan atau suatu pola, serta mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apa? Jelas sekali teman-teman, ini adalah teori konstruktivisme. Dari soal ini kita bisa lihat dari kata kuncinya, mulai dari dia membuat dugaan, hipotesis, trial and error, terus di sini mengeneralisasi sampai membuktikan pembenarannya, pembuktian benar atau tidaknya. Jadi itu adalah teori konstruktivisme. Maka jawabannya adalah yang opsi D untuk nomor 2 ini. Oke, tetap semangat teman-teman, kita ke nomor berikutnya, nomor 3. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat, kapanpun, dimanapun ya, dan bisa terjadi dimanapun. Nah, ini lebih fleksibel ya, bisa di berbagai kondisi. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi. Ada teknologi yang mendukungnya, yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online, atau sering disebut juga daring ya, atau electronic learning ya, electronic learning. Nah, di sini daring ya. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. Nah, kata kuncinya teman-teman untuk nomor 3 ini adalah belajar dimanapun, kapanpun, karena teknologi online, teknologi jaringan atau online. Maka di sini yang tepatnya adalah sibernetik ya. Jawabannya adalah opsi A. Teman-teman harus tahu ya untuk teori belajar ini kata kuncinya biar lebih simple, biar lebih mudah untuk dipahami. Oke, next teman-teman, kita ke nomor soal berikutnya. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Jadi langsung nih ke lapangan meneliti, mengamati
tanaman jagung gitu ya. Siswa nggak hanya di kelas nih, dan hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas, menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui apa? Kalau di sini kan di luar kelas, melakukan suatu tindakan dengan cara observasi. Siswa itu mengamati, melihat tanaman jagung. Nah, berarti di sini kecenderungannya gaya belajar apa yang dipakai dalam studi kasus ini gitu ya. Nah, kalau untuk kecenderungan belajar teman-teman itu enggak murni semuanya visual atau murni auditori gitu, auditif ya, atau murni kinestik. Jadi ada beberapa yang memang ini sebagian visual, sebagian kinestik. Jadi meliputi bisa 2 atau 3 gitu. Tapi khusus untuk yang ini observasi, melakukan pengamatan di luar kelas, terus mengamati gitu. Berarti kalau mengamati di sini berkaitan dengan pandangan mata, visual. Terus di luar kelas berarti ada gerakan dong gitu, nggak hanya diem gitu. Karena mengamati, observasi, melalui observasi, maka itu kaitannya dengan gerak atau kinestik. Maka kecenderungan pembelajaran ini, gaya belajarnya lebih ke opsi apa teman-teman? Jelas ini jawabannya adalah opsi B, visual atau pandangan mata dan kinestik, gerak. Oke teman-teman, kita nggak bisa terlalu lama gitu ya. Jadi kita bagi aja beberapa part gitu ya. Oke, untuk video kita kali ini dicukupkan sekian aja. Oke, see you next time ya untuk part berikutnya. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya teman-teman. Karena saya nanti akan bikin insya Allah ya, bikin video berikutnya, part berikutnya. Oke teman-teman, semoga sukses dimanapun teman-teman berada. Semoga dapat yang terbaik tentunya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.